Halo teman-teman semua, di tugas 8 kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan industri game. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsina Sfari dengan NIM 56202017 dari D3 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Kita masuk ke pendahuluannya. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, permainan yang kita mainkan semakin beragam. Dari permainan yang dulunya cuman ada petak umpet, kucing-kucingan, kemudian bermain gasing, dan lain-lain, sekarang permainan sudah berubah menjadi permainan digital. Nah, bermain games atau permainan elektronik interaktif ini menjadi sarana populer untuk mereka dalam melarikan diri dari berat bebannya dalam hidup ini. Kayak kalau misal kita stres gitu, pasti larinya ke games. Permainan atau yang sering kita sebut dengan game adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk menghibur diri kita dari rasa jenuh. Tak hanya untuk sekedar refreshing, namun aplikasi games telah menjadi sebuah bisnis industri yang sangat besar. Permainan game ini juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual atau intellectual playability, sementara kata game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Nah, menurut Alan Shue Kwan, ada setidaknya 6 faktor yang melatari seseorang bermain game. Yang pertama, tawaran kebebasan. Kemudian yang kedua, beragam pilihan. Karena banyaknya pilihan games, jadi orang jadi memutuskan untuk bermain game. Yang ketiga ada daya tarik elemen game. Yang keempat adalah antarmuka atau interface. Mungkin karena tampilannya yang bagus dan menarik, jadi orang tertarik untuk bermain game. Kemudian yang kelima, tantangan. Jadi tantangan yang ada di dalam game tersebut yang mendasari orang-orang untuk bermain game. Kemudian yang keenam ada aksesibilitas. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Muhammad Neil L. Himam mengatakan dalam pengembangan ekosistem digital banyak terdapat faktor yang harus diperkuat. Salah satunya adalah talenta digital itu sendiri. Dalam pengembangan ekosistem digital ke depan juga perlu diperkuat dengan kesiapan infrastruktur dan teknologi yang didukung dengan kebijakan dan regulasi. Nantinya, baik aplikasi atau game diharapkan data-datanya minimal disimpan di data center yang ada di Indonesia. Tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita tentu butuh masukan dari para stakeholder, pelaku di bidang aplikasi dan game, untuk menurunkan peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan yang tentunya memberikan level playing field bagi pelaku ekonomi kreatif, kata Neil. Nah, pertumbuhan dunia game tidak lepas dari minat masyarakat. Maraknya game terbaru dan kompetisi internasional memicu mereka untuk terus melatih kemampuan. Bersamaan dengan itu pula, bisnis dalam sektor tersebut mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Honggo-Widodo selaku Presiden Direktur PT Sinex Metrodata Indonesia atau SMII, bahwa omset industri game daring di Indonesia telah mencapai 10 triliun rupiah. Ia memisalkan usaha ini bagaikan industri otomotif Formula One, yang mana perusahaan-perusahaan saling adu cepat menuju puncak. Nah, antusiasme masyarakat yang tidak pernah surut terhadap game membuat sektor ini dinilai paling bertahan lama. Didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, game merajai dunia usaha. Inovasi terus dibuat sementara pasar terus meluas. Jadi kombinasi itu merupakan kunci penting untuk keberhasilan bisnis ini. Sama dengan yang dikatakan oleh Ronaldi Suhendra, yaitu Direktur Konsumen
Direktur Konsumer PT SMI, bahwa game merupakan industri paling menjanjikan saat ini di Indonesia. Teknologi informasi yang menjadi dasarnya juga membuat sektor ini makin menggeliat dan cepat bertumbuhnya juga. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia itu juga termasuk dalam jajaran wilayah yang memiliki masyarakat akan sadar akan teknologi juga loh. Digital yang sangat berkembang pesat di sini. Terbukti dengan banyaknya marketplace, naiknya pendapatan toko online, serta e-commerce, UMKM juga mengalami peningkatan dan seluruh yang berhubungan teknologi berada di angka teratas. Potensi yang dimiliki Indonesia ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Pasar game di tanah air ini terus mengalami peningkatan. Produk-produk buatan anak bangsa juga mulai semakin banyak. Kondisi ini memicu yang lain untuk menciptakan game yang lebih canggih dan bervariasi. Nah, dampaknya di kehidupan kita sehari-hari itu apa aja sih? Dan dampak positifnya itu penghilang rasa jenuh atau stres, kemudian ada jadi semakin cekatan, kemudian ada meningkatkan keterampilan, dapat mengenal hal-hal baru, dan meningkatkan tingkat solidaritas. Sebenarnya dampak positifnya nggak hanya ini aja, ada banyak lagi. Cuma ini untuk sebagai contoh saja dampaknya yang saya sebutkan. Kemudian dampak negatifnya itu bisa menjadi kecanduan jika kita terus-terusan main gitu dan nggak tahu waktu. Kemudian menjadi malas. Yang ketiga, kurang memperdulikan lingkungan di sekitar kita, ya karena kita cuma menatap layar laptop atau layar HP, jadi kita kurang memperdulikan lingkungan sekitar. Ini selanjutnya bisa menjadi bodoh jika main terus-menerus. Ya bisa menjadi bodoh karena kita cuma main-main dan nggak ada waktu untuk belajar gitu kan. Terus kemudian ada gangguan penglihatan karena kita terus-terusan menatap ke layar, dan mata kita terkena sinar biru dari layar smartphone atau PC kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan pengejaan atau penyebutan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah atau bisa menghubungi email di nomor yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.